Tuhan. Shalom. Gak kedengeran nih shalomnya. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan sekali lagi. Shalom. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang cantik-cantik, welcome to the heavenly beach. Selamat datang, ya kan Ibu Maya? Yes, jadi yang ada masalah tinggalin di dapur. Tinggalin di dapur. Jangan dibawa ke sini ya, karena kita mau sukacita buat Tuhan Yesus. Oke ya. Kalau semua sudah masuk, kita welcome ibu-ibu yang cantik, semua luar biasa. Sudah beres urusan di rumah, tetap cantik datang ke sini. Yuk kita mulai pujian penyembahan dengan kita berdoa dulu. Silahkan duduk ibu-ibu. Duduknya makin depan, hadiahnya makin gede loh Bu. Ingat ya, ada games loh, harus menyimak. Kita pokoknya setiap bulan seru-seru. Dan ada form doa. Ibu-ibu jangan lupa ada form doa. If you feel like mau ada yang didoakan, kita bukan hanya didoakan sekarang, tapi juga untuk pada saat ada upper room kita doakan juga ya. Oke, boleh kita mulai? Bu Masya dan teman-teman boleh setengah tutup pintu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami sangat bersukacita Tuhan. Karena apapun masalah kami, kita sedang belajar tentang Daud atau David. Masalah itu lebih kecil dari Tuhan yang ada di dalam hati kami. Roh-Mu ada di dalam hati kami. Dan pagi hari ini, we want to put everything behind. Kami mau duduk diam, menyembah-Mu, bersukacita Tuhan. Dan kami mau terus berbuah, karena kami hanya berbuah bila kami menempel pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau melihat hati. Biarlah hati kami meluap-luap penuh dengan sukacita. Dan juga kami mau berdoa buat Ibu Virgi yang sedang menuju ke sini. Kami percaya semua baik dan on time. In Jesus name, yang siap melompat, haleluya, amin. Yes. Bu Maya udah bilang lompat, ibu-ibu gak boleh gak lompat nih, harus lompat. Haleluya, yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sorak haleluya, sorak sorak ya kadang-kadang lagi ayo tepuk tangan sama-sama semua. Siapa yang menikmati kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan, amin. Boleh ngomong ke sebelahnya, Tuhan Yesus selalu baik. Ke depannya, ke belakangnya juga. Yuk, Tuhan Yesus selalu baik ya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Yuk nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Suruhkan dia baik. Tuhan baik, yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Selalu ada anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Buat keluarga kita, buat hidupmu ada anugerah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Ayo datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu semua, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh
surga. Dengan senang hati naikkan pujian semua, sebab Tuhan baik. Jempolnya tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo, mana jempolnya yang terbaik? Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ibu-ibu saja nyanyi, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik. Apapun keadaan kita pagi hari ini, siang ini, yo ibu-ibu, kita mau katakan dengan hati kita, apapun yang terjadi kami mau katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dalam kebaikan Tuhan ada sukacita. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sorak haleluya. Siapa yang mau bersukacita lebih lagi? Lambaikan tanganmu. Yeay, amin. Ayo menari buat Tuhan Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ayo terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, semua takkan patah semangatku. Ayo ibu, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita. Betul. Amin. Loh, dari awal lagi, sekali lagi semua. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima surga. Amin. Kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Dapat saksikan kuasa-Nya. Apa ibu? Lakukan apa badai dalam hidupmu? Ada kuasa Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita. Penuhi. Ibu-ibu, suaranya kasih yang terbaik ya. Semua yuk. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Yuk. Yeay, gitu dong. Amin. Takkan patah semangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi yang percaya, ayo ngomong sama dirinya, sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita tepuk tangan yang terbaik. Sorak-sorainya mana? Kasih tas dulu kanan kiri depan belakang. Sukacita surga.
ada di dalam hidup kita. Ayo, sukacita surga ada di dalam hidup kita. Amin. Kita mau katakan ke teman-teman kita yang di sebelah, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, karena ada sukacita yang besar yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Silakan duduk, ibu-ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya potong sedikit, kita akan doa syafaat dan doa untuk persembahan, supaya nanti pada saat kita worship kita bisa gak kepotong lagi dengan yang lain. Oke? Yuk, silakan Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama dengan teman-teman kami, bersuka cita di dalam Engkau. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan terlalu besar bagimu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada permasalahan yang terlalu besar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur. Kami mau bersukacita, kami mau memuji-muji Engkau. Kami melupakan semua apa yang terjadi Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu, pengenalan akan Engkau itu jauh lebih nyata dari apapun yang kami lihat di dunia ini. Kami mau percaya Tuhan, bukan hanya melihat, tapi iman kami berkata, kami percaya sekalipun kami tidak melihat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan, biar sukacita kami berlimpah-limpah bersama dengan Engkau. Damai sejahtera, penyertaan-Mu dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan persembahan kami Tuhan boleh juga menjadi berbau harum di hadapan-Mu. Setiap apa yang kami tabur Tuhan, segala ide, pekerjaan, segala dekorasi Tuhan, kami percaya, kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kolektan. Ibu yang mau memberikan via transfer, silakan scan kris yang ada di depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. And this is where I believe that you are more than enough for me. 'Cause you are faithful to Ibadah Raya GBI WOW Minggu 10 Mei 2026 pukul 11 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Gusti Agung Wijoyo. Ibadah ini disertai ibadah anak dan ibadah teens. my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength.
Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. You are faithful to your promise. You are strong when I Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, atau diakonia secara non-tunai, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI WOW atau melalui scan QRIS. the joy of the Lord is my strength. Say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. So let it rise. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan ya. Ibu-ibu, kita mau melekat sama Tuhan Yesus. Tadi Bu Maya bilang dialah pokok anggur. Ayo kita sama-sama mempersiapkan hati kita yang terbaik, mempersiapkan hati kita yang terbaik. Saya lihat kita udah dandan cantik-cantik semua ibu-ibu, mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan sampai dekorasi begitu indah. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita juga yang terbaik siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau ajaib dan dahsyat. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Dari awal katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang mengerti kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sembah Dia dan katakan kemuliaan-Mu. Kau
buat yang sakit. Kami membawa nyanyian kelepasan kami buat yang terikat. Kami bawa nyanyian mujizat kami, di mana mungkin tidak ada jalan yang boleh kami lihat dengan mata kami, tapi kami mau melihat dengan kuasa dan otoritas-Mu Tuhan. Selalu ada jalan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam-Mu, oh ajaib dan dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu hebat, janji-Mu setia. Jesus, Jesus, Jesus. Nikmati hadiratnya. Roh Kudus mau ngomong sama saudara, sama ibu-ibu sekalian. Jangan tahan, jangan tahan. Jangan tahan, jangan tahan. Oh yes, yes Lord. Oh Rabashara, oh Rabashara, oh Rabashara, oh Rabashara, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibu-ibu terkasih, sebelum saya nyanyi lagu berikutnya, Roh Kudus ingetin ini. Beberapa waktu lalu ya, saya tuh punya me time sama Tuhan sebagai song leader. Saya nggak bilang worship leader ya, song leader. Me time saya tuh bukan kayak ibu-ibu ke salon. Mungkin ke salon, pasang kuku, nggak begitu. Me time saya adalah saya ngulik lagu, belajarin lagu buat saya melayani Tuhan. Dan saya nyanyi buat Tuhan di rumah. Biasanya saya ditemenin sama anjing saya. Kalau saya udah mulai nyalain lagu, tuh anjing saya tuh tiba-tiba di sebelah tuh. Terus kayak ikut enjoy, menikmati hadirat Tuhan. Nah sore itu, Ola sering ngomong tentang bagaimana pertama kali kita tuh jumpa sama Tuhan. Aku ngerasain jumpa lagi sama Tuhan beberapa hari lalu. Tapi belum sempat disaksiin, tapi kayaknya Roh Kudus maunya kesaksiannya di sini. Aku nyanyi, belajarin lagu yang buat aku nyanyi di next pelayanan. Tiba-tiba pikiranku ngomong gini, aku nggak bilang hati, pikiran. Karena ini tahu ini aku yang nanya, jadi aku bilangnya pikiran. Tuhan, umur gue udah segini nih, ngomongnya pakai bahasa ini ya. Umur Iping udah segini ya. Aku baru gocap ABG. Kan nggak selamanya ya nyanyi di panggung-panggung besar ya, nyanyi di mimbar, melayani kayak gini. Nggak selamanya. Kalau untuk pengkhotbah semakin tua, semakin mateng, semakin didengerin orang. Tapi kalau untuk penyanyi, dilihatnya aja udah nenek-nenek, kurang enak kan gitu ya. Itu perbedaannya. Pikiran saya tuh tiba-tiba ngomong gitu. Pada saat saya me time sama Tuhan, Ping, seandainya lu udah gak ada di panggung-panggung besar, udah gak bisa melayani panggung besar, gimana? Itu ya. Tapi Roh Kudus tuh ngomong sama saya, karena itu kenanya di hati. Tiba-tiba dari hati. Tadi yang ngomong pikiran, sekarang yang jawab hati saya. Dan saya percaya itu Roh Kudus. Roh Kudus ngomong gini, Iping, mau kamu nyanyi di panggung besar, mau kamu nyanyi di rumah sama anjing kamu, gak ada bedanya buat aku. Gak ada bedanya buat aku, kata Tuhan. Sama. Kalau aku bisa memberkati engkau di panggung-panggung besar, aku juga bisa memberkati engkau saat engkau di rumah, saat cuci piring, saat nyapu, saat ngepel, saat jadi ibu rumah tangga, saat jadi oma. Saya tahu gak, kebetulan temanya be fruitful. Artinya kita harus produktif. Oma-oma, nenek-nenek, ibu-ibu, berapapun umur kita, Tuhan tetap memberkati engkau. Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan tetap mencintai engkau. Terima kasih kalau masih ada panggung mimbar yang diberikan buat saya melayani di tempat ini.
Tuhan baik. Amin. Haleluya. Ada satu pujian yang mengaminkan kesaksian saya ini. Dia satu-satunya pengharapan kita. Siapa yang mau sungguh-sungguh merasakan pengharapan yang dari Tuhan saja? Boleh tepuk tangan sekali lagi. Yuk. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segenap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin ya ibu-ibu ya. Ayo tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dari awal kita nyanyi sama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Yuk sambil berdiri kita sama-sama lagi katakan. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau tetap menjadi tempat kami berharap, tempat kami berlindung, and it will never change. Tidak pernah berubah. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang baik yang sudah Kau kerjakan dan yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah pada siang hari ini firman-Mu diberitakan dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami pulang tidak sama dengan kami datang. Pakai hamba-Mu dalam kuasa-Mu, bukan lagi Dia yang nampak tapi Kristus yang dimuliakan. Setiap kami yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom.
Senang sekali bersama dengan saudara semua. I think this is my first time ya. Ini rasanya pertama kali saya ada di GBI Wow. Dan hari ini Woman of Wisdom. Tepuk tangan buat Tuhan. Boleh ditampilkan slide yang sudah disiapkan. Hari ini temanya adalah Be Fruitful. Menjadi sangat berbuah-buah. Bilang kanan kirimu, be fruitful. Be fruitful. Haleluya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau memang sudah di-refresh, apakah ada foto keluarga saya di situ? Oh, puji Tuhan. Nama saya Pendeta Virgi Hutauruk. Kalau WL tadi bilang dia sudah mau 50, tapi sangat awet muda ya. Nama saya Virgi Hutauruk, melayani sebagai gembala jemaat di GBI Rock Depok. Tahun ini 24 years, 24 tahun sudah melayani Tuhan dan menikah. Jadi umur pernikahan dan pelayanan saya sama. Karena pas menikah mulai melayani Tuhan. Tadinya seorang public relation, tapi karena sakit hampir mati. Kalau nggak hampir mati nggak jadi hamba Tuhan. Jadi 24 years ago Tuhan bilang sama saya, mau nggak jadi hamba Tuhan? And I said yes. Dan kalau bisa diulang hidup saya akan tetap memilih jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah satu kehormatan dan kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli dengan apapun juga. Kita punya 3 orang anak. Kamu bisa lihat di sana, ibu-ibu yang terkasih, wanita Tuhan yang luar biasa. Yang pertama laki-laki, kedua cowok, ketiga pria. Jadi semuanya laki-laki. Yang paling besar sedang akan menyelesaikan S2 di UI bulan ini. Yang nomor 2 baru masuk FH tahun lalu. Yang nomor 3 sedang menantikan hasil UTBK tahun ini. Dia apply for FKUI. Karena kita tinggal di Depok, jadi ya yang deket aja kampusnya. Tapi ya menanti, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itu adalah fakultas yang paling susah. Tapi saya bilang, hey, celebrate your life. Yesus sudah mati dan bangkit buat kamu. Gak ada lagi yang mustahil bagi kamu. Bilang kanan kirimu, gak ada lagi yang mustahil buat kamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Sehari ini Be Fruitful diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus bilang begini ketika bicara tentang berbuah. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buat saya firman Tuhan adalah pemerintahan Tuhan. Kamu melakukan, kamu mendapatkan. Tapi kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak mendapatkan. Sesimpel itu. Buat saya kita gak perlu cari rumusan baru. Apa kata Tuhan, itu aja yang kamu lakukan dan kamu akan bahagia. Amin. So simple, apa yang Tuhan katakan, just do it. Kamu gak perlu nyari rumusan baru untuk bahagia. Kamu gak perlu nyari formula baru. Tuhan udah kasih, orang yang taat, tinggal lakukan. Nah Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya. Setiap orang yang tidak berbuah dipotong, tapi yang sudah berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan dikatakan, akulah pokok anggur, jika kamu tinggal di dalam aku, kamu dapat semuanya. Tapi di luar aku, I wanna tell you, kamu gak bisa bikin apa-apa. Di luar Yesus, you are nothing. Tapi bersama Yesus kita cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan dikatakan, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nanti kita akan lihat apa ini firman Tuhan. Mintalah apa saja, ayat 7, kamu akan menerimanya. Karena dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Kalau kamu berbuah banyak. So gini, Tuhan pengen kamu berbuah. Next slide. Bilang kanan kirimu, harus berbuah. Harus berbuah. Gini, orang Kristen tidak boleh tidak berbuah.
haram hukumnya tidak berbuah. Emang kamu pikir kamu hidup di dunia ini, this is your life? No, this is not your life. Ini adalah hidup yang dikasih Tuhan sama kamu. Dia sudah mati buat kamu, sehingga hidup ini harus berbuah. Jadi sekali lagi, boleh nggak berbuah? Nggak boleh. Tapi banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Pada akhirnya Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Hidup ini udah berbuah, jadi sia-sia atau jadi berbuah? Gini sayang, Yesus udah sampai mati biar kamu hidup. Emang boleh hidup ini disia-siain? Nggak boleh. Haleluya. Makanya hidup ini harus berbuah banyak. Dan berbuahnya harus berbuah dengan banyak dan lebat. Harus berbuah. Satu kali Yesus, Markus 11. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Jadi tadi tema fruitful yang pertama harus berbuah. Harus. Nggak boleh, haram hukumnya tidak berbuah. Itu you have to put in your heart, in your mind. Nggak boleh pegang kepalanya masing-masing. Nggak boleh nggak berbuah. Hidup ini nggak boleh sia-sia. Enak aja ya, nggak boleh. Harus berbuah. Coba kita lihat Markus 11. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu dia tiba di situ, dia tidak mendapat apa-apa selain dari daun-daun saja. Yesus nggak bisa cuma makan daun. Dia lapar kan, pengen makan sesuatu. Sebab memang perhatikan, bukan musim buah ara. Saudara dan saya kalau tinggal di dalam Yesus, tidak ada musimnya kamu tidak berbuah. Karena kamu melekat sama Tuhan Yesus. Musim apapun tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan kasih semuanya. Cinta Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh musim apapun. Jadi boleh nggak tidak berbuah? Lihat pohon ara hari itu punya alasan dong nggak berbuah, karena memang bukan musim buah ara. Hari itu pohon ara bisa bilang begini, ya kan bukan musimnya. Hei, di dalam Tuhan nggak bisa kamu bilang lagi musimnya begini Tuhan, saya lagi nggak bisa berbuah. Nggak bisa. Kalau kamu benar melekat sama Tuhan, pasti kamu selalu berbuah. No matter what the situation, no matter apapun yang terjadi. Karena apa? Kan melekat nih sama Tuhan. Nggak mungkin dong Dia nggak memberikan kamu apa yang kamu perlukan dalam arti sukacita, damai sejahtera, kemampuan gitu loh saudara. Nggak mungkin orang yang melekat langsung dengan sumbernya. Masalahnya hari kamu melekat sama siapa? Kalau kamu tinggal sama Tuhan Yesus, pasti harusnya berbuah. Bilang kanan kirimu, harusnya berbuah. Boleh nggak kita alasan? Nggak boleh ya. Maka katanya kepada pohon itu apa? Bisa nggak Yesus bilang, oh iya sih ya, aduh kasihan ya, kamu memang lagi belum musim berbuah ya. Tuhan nggak bikin excuse kayak gitu loh. Tapi apa yang dilakukan sama pohon ara itu, jangan lagi seorang pun memakan buahmu selama-lamanya, dan murid-murid pun mendengarnya. Dan pagi-pagi ketika Yesus datang lewat dengan murid-murid, mereka melihat pohon ara tadi dikutuk sama Yesus, sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang sudah terjadi, dan dia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi gini, boleh gak saudara tidak berbuah? Gak bisa. Dengan alasan apa? Habis suamiku begini, gak bisa. That's your choice. Hidup ini pilihan kamu, bukan pilihan orang lain. Kamu gak bisa bilang hidup kamu hancur karena orang lain. Itu murni pilihan kamu sendiri. Haleluya. Yang lain gak setuju. Kalau kita hancur, that's not because orang kedua atau orang ketiga atau orang keempat. Itu pilihan kita sendiri. Amsal bilang begini, nggak saya tulis di sini. Wanita bodoh mendirikan rumah tangganya dengan tangannya sendiri, tapi wanita bijaksana membangun rumahnya dengan tangannya. Tapi wanita bodoh menghancurkan juga dengan tangannya sendiri. Hari ini kamu mau pilih, kalau kamu tetap tinggal dalam Tuhan, tidak ada musim di mana kamu nggak berbuah. Karena apapun yang terjadi, sekalipun yang lain mengecewakan, saya mau tetap melekat sama Tuhan, dan itu akan bikin kamu selalu berbuah. Jadi nggak bisa saudara bilang lagi nggak musimnya. Lihat. Pohon ara lagi gak musimnya, akhirnya apa? Dikutuk. Bilang kanan kirimu, baik-baik dikutuk. Jangan sampai dikutuk. Seriously, emang kamu pikir boleh gak berbuah? Kan nanti ada hari penghakiman. Orang-orang yang dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, apa? Pada akhirnya ditanya pertanggungjawaban. Emang boleh saya punya, Tuhan sudah investasi banyak sama saya. Emang boleh saya cuma diem aja? Enggak boleh. Kenapa setiap hari kita melakukan semuanya? Tadi malam saya baru dari Bogor, jadi kemarin itu 12 jam. Dari pagi saya Blitar, Malang, kita bisa KKR di Blitar, harus lewat Malang. Blitar, Malang, Jakarta, Bogor, Depok in 12 hours. Haleluya, hanya dalam 12 jam. Kita harus benar-benar berbuah, men.
ada alasan, tapi saya lagi flu, batuk. No, Tuhan tadi bilang tidak boleh ada alasan. Pohon ara memang lagi bukan musimnya, tapi di dalam Yesus harusnya kamu tetap dapat kekuatan baru, sukacita baru. Ada alasan untuk gak berbuah? Gak ada dong. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. If only you got that. Gak boleh hidup tuh cuman tidur lagi, bangun lagi, and you're not doing anything. Atau you're doing something but that's just for yourself. Haram hidup buat diri sendiri. Bilang kanan kirimu, haram hidup buat diri sendiri. Terus kamu nyanyi, it's my life. Tunggu tanggal matinya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, apa dosa orang kaya itu? Apakah dia berzina, mencuri, membunuh? Nehi. Apa? Cuek sama orang. Cuek, karena kamu pikir duit gue, terserah gue, hidup gue. Emang boleh? Hidup kamu sudah ditebus sama Yesus. So you owe this life. Kamu berhutang hidup ini sama Tuhan Yesus. Boleh gak berbuah? Gak boleh dong. Tepuk tangan buat Tuhan, gak boleh. Enak aja. Saya ajarin anak-anak saya tiga-tiganya harus berbuah. Tadi pagi anak saya yang paling besar lagi siapin untuk tesisnya, dia akan sidang. Tapi kemudian dia bilang, Mam, nanti aku jam segini, jam 10, jam 11, aku mau take video untuk acara anak cute, kemudian nanti sore harus kerja berbuah. Tidak ada alasan kamu sedih. Berarti karena kamu ngandelin orang, gak ngeliat Tuhan. Sedih habis suamiku lagi ngecewain aku, mertuaku lagi ngecewain aku, jadi aku gak bisa berbuah. Gak boleh. Buat Tuhan tetap, that's your choice. Setiap orang selalu punya pilihan. Kalaupun kamu dikecewakan, kamu mau kecewa atau enggak, that's your choice. Walaupun ada orang di samping kamu bilang semangat, ada 1000 cheerleaders, tapi itu tetap pilihan kamu. Wanita bijaksana akan mendirikan rumahnya, tapi wanita bodoh menghancurkan dengan tangannya sendiri. Jangan pernah bilang orang kedua, orang ketiga. Enggak. Even saya mau bilang bahkan iblis gak punya kuasa atas kamu, kecuali kamu membiarkan dia berkuasa atas kamu. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak bisa, saudara gak bisa salahin siapa-siapa. Kalau hari ini kamu gak berbuah, kalau hari ini hidup kamu rasanya tidak menghasilkan apa-apa, itu adalah pilihan kamu. Karena di dalam Yesus, kalau benar kamu melekat sama Yesus, you got everything. Gak ada orang di dalam Yesus gak pernah kekurangan apapun. Amin. Lalu Lukas 13, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saya mau menunjukkan bahwa tidak boleh tidak berbuah. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Kenapa juga tuh pohon ara ada di tengah kebun anggur? Dan dia datang untuk mencari buah. Lagi-lagi Yesus tuh lihat dari hidup kita tuh buah. Jadi saudara gak bisa bilang begini, firman Tuhan bilang dari buahnya lah kamu akan mengenal pohon yang baik, pasti. Saudara gak bisa bilang begini, saya ini sebenarnya baik tapi gak kelihatan, gak bisa. Saya ini sebenarnya murah hati tapi gak kelihatan, gak bisa. Dari buahnya lah kamu akan tahu. Pohon baik akan menghasilkan buah yang baik. Gak bisa, itu harga mati. Saudara gak bisa bilang, sebenarnya aku ini baik sih tapi gak kelihatan aja, mulutku aja yang jelek tapi hatiku baik. Gak bisa. Apa yang keluar dari mulut, sorry to say, hidup itu mesti bisa diukur. Gak bisa saudara bilang dahsyat. Apa ukurannya dahsyat? Coba lihat output dari hasil kerja kamu. Anak-anak kita, pasangan kita. I'm sorry to say this, banyak orang ngerasa kayak lagi benar. Karena ngerasa apa? Akulah perempuan paling baik di dunia ini. Itu kan menurut Ngana. Kurasa akulah istri paling baik. Belum tentu. Makanya dasar ukurannya adalah firman. Gak bisa kamu ngukur dengan yang lain. Apa kata firman Tuhan? Jadi gak bisa hari ini bilang sebenarnya saya baik tapi buahnya belum kelihatan. Gak bisa. Pohon yang baik pasti buahnya baik. Nah hari ini kita akan lihat benar gak? Kita ini the fruitful, buahnya baik. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur, sudah 3 tahun, kata pengurus ini, aku datang mencari buah pada pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Tebang pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Lihat, apa sih yang kamu expect kalau kamu punya pohon? Pasti dong menghasilkan buah. Saya pernah punya pohon mangga 3 tahun gak berbuah. Oh, saya ancam dia. Kalau kamu, benar saya ngomong sama dia, kalau kamu tidak berbuah, tahun ini saya kasih waktu, karena sesuai firman Tuhan, haleluya. Kalau kamu tidak berbuah, saya potong. Dia berbuah loh, haleluya. Tuhan menciptakan kamu untuk kemuliaannya dia. Untuk apa kamu hidup kalau gak berbuah? Makanya dibilang begini, tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma. Kamu gak boleh hidup dengan percuma. Yesus sudah sampai mati memberikan hidupnya buat kamu. Come on, harusnya kamu bisa mengerjakan lebih dari ini. Bilang kanan kirimu, harusnya bisa lebih dari hari ini. Aduh, ini perempuan-perempuan, kenapa saya suka melayani perempuan ya? Karena
Perempuan tuh kalau beres, satu perempuan aja beres di keluarga, satu aja di gereja beres, semuanya beres. Tapi satu yang nggak beres juga bikin semuanya jadi nggak beres. Satu aja, kenapa saya suka banget melayani wanita? Pasti kan Ibu Pendeta kita juga senang melayani wanita, karena satu aja nih orang perempuan beres. Satu wanita yang sudah sembuh, pulih, penuh di dalam Tuhan, she will change everything. Tapi satu wanita yang masih sakit, dia akan bikin sakit semuanya. Bilang kanan kiri, makanya kamu perlu pulih. Perlu pulih. Dan pulih lagi-lagi bukan karena suami kamu yang pulihkan kamu, bukan karena mertua kamu yang pulihkan kamu. That's your own choice. Itu pilihan kamu. Kamu mau bahagia, mau pulih, mau enggak, itu pilihan kamu. Ayo dong. Kenapa kita pulih? Karena Tuhan, bukan karena manusia. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya mesti lihat Tuhan. Makanya Tuhan marah ketika kamu, kenapa kok kamu tinggal dalam aku gak bisa berbuah? Berarti kamu gak mengandalkan aku dong. Terkutuklah orang yang ngandalin Tuhan. Tapi kalau kamu mengandalkan aku, harusnya kamu tetap berbuah dong, tetap sukacita dong, gak peduli apapun masalahnya, gitu maksudnya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup dengan percuma? Jawab orang itu, nah ini sebenarnya Yesus. Yang pengusaha siapa tadi? Bapakku. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. 1 tahun lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Semoga dia bisa tumbuh. Ayat berikutnya, kalau tidak tumbuh, tebang aja. Hari ini Tuhan kasih kesempatan. Ini 2026 ya, bulan apa? Mei. Bilang kanan kiri, mau 1 tahun lagi. Karena kan kamu baru dengar firman-Nya sekarang nih. Nggak taunya udah dari kapan tahu tuh udah denger. 1 tahun lagi, come on. Hey, don't stop. Siapa yang di sini sudah di atas 80 tahun? Yang paling tua di sini 70, 60. Ibu tadi bilang 60 ya. Tahu nggak? Jangan berhenti. Bilang kanan kirimu, kerja. Come on, let's do this. Layani Tuhan, layani keluarga. Come on, ada banyak yang bisa kita kerjakan. Gini, Yesus telah mati buat saudara dan saya. Kematian adalah musuh tertinggi, sudah dikalahkan. Sehingga hari ini kita bisa bilang, hey maut. Ini yang mungil begini bisa bilang, hey maut, di mana sengatmu? Artinya musuh tertinggi kehidupan sudah dikalahkan. Apalagi cuman ditusuk dari belakang, apalagi sebutin, suami belum bertobat, apalagi itu receh, itu semua ada di bawah musuh tertinggi. So hari ini celebrate your life. Come on, you can do better than this. Kamu masih bisa ngerjain banyak hal. Hari ini saya 47 tahun ini. Saya lagi ada di stage kedua kehidupan saya. Saya lagi ngelakuin banyak banget, lagi ngeluarin lagu baru lagi. I don't stop, I don't quit. Musa dipilih Tuhan umur 80, disuruh melayani, masih ada 40 tahun dia bisa kerjakan. Dan dalam 40 tahun penglihatannya tidak kurang, tubuhnya tidak jadi lemah. Mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan saya 100 tahun, haleluya, masih bisa pakai heels begini, haleluya, melayani. Come on, hidup ini terlalu indah untuk kamu mengasihani diri sendiri. Ngelihat orang lain, lu jadi gak lari karena kecewa sama orang. Aduh kasihan. Tuhan sampai mati memberikan kamu hidup. Rayakanlah hidup ini. Bilang kanan kiri, mau rayakan. Haleluya. Yang mau bikin usaha baru, make it happen. Amin. Jangan cuma wacana. Yang mau bikin badan jadi six pack, haleluya. Masih bisa nge-gym gak umur 70? Masih dong. Saya masih nge-gym seminggu sekali, haleluya, walaupun sibuk. Come on, celebrate your life. Yang punya suami, sayang-sayang itu suami, haleluya. Jangan sia-siain, jangan dimarahin. Haleluya. Yang punya anak-anak, besarkan mereka dengan luar biasa. Yang belum nikah, jangan takut nikah. Karena apa? Tuhan sudah mati buat kamu. Sekarang gini, this is not about the land. Ini bukan tentang tanahnya, bukan tentang perusahaannya. Jangan takut, Yesus sudah mati buat kamu. Saya selalu bilang gitu sama anak saya. Tadi yang lagi nunggu FK UI, jangan takut sayang, Yesus sudah mati buat kamu. Celebrate your life. Percaya bahwa hari ini tidak ada lagi yang mustahil bagi kamu. Kamu tuh hidup itu mesti bahagia. Bilang kanan kirimu, mesti bahagia. Jangan cuma pakai begini-begini warna-warni, haleluya. Tapi lu gak bahagia. Bahagia itu bukan karena keadaan dari sini, karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Jadi hari ini apapun yang kamu pengen lakukan, ini bukan tentang tanahnya, perusahaannya, usahanya. Aduh tapi gak ada modal. Come on, dengan modal sekecil pun kita bisa kerjakan kalau bersama dengan Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Ini tentang siapa yang berjalan sama kamu, Yesus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan takut. Masa mau kawin takut, mau bikin usaha takut, mau melayani takut, apa-apa takut. Kamu harus berbuah. Ketakutan itu mesti kamu
patahkan. Dan patahkan bukan karena sok jago, karena satu kebenaran firman Tuhan, hai maut di mana sengatmu, musuh terbesar kehidupan, kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Yang lain, oh itu cuma receh. Hari ini kerjakan semuanya dengan luar biasa, karena Tuhan pengen kamu berbuah. Matius 3 ayat 8-10. Jadi tadi berapa? 1 tahun lagi. Ingatin lagi kanan kirimu, 1 tahun lagi ya. Tolong please, next year kamu udah jauh lebih berbuah dari hari ini. Makanya jangan cuma nonton Korea 20 episode. Haleluya. Jangan cuma nonton series, come on. We can do better than this. Kita bisa kerjakan banyak banget. Amin. Dan jangan berhenti umur 80, 70, jangan berhenti. Masih bisa. Haleluya. Apa yang selama ini kamu rindukan, kerjain. Dari dulu pengen bikin apa? Pengen bikin buku, ya bikin dong. Mulai beli iPad atau laptop, jangan diem aja. Haleluya. What do you want to do? Do this. Karena Yesus sudah kasih kamu hidup loh. Kalau perempuan tuh hidupnya sebahagia ini kan, kalau suami tanya, apa kabar sayang? Baik sayang. Ini kan karena banyak dramanya ya. Apa kabar sayang? Ya ginilah hidup. Kamu gak pernah bahagia dalam hidup. Sekali lagi bahagia bukan karena pihak luar, karena Yesus yang ada inside tinggallah di dalamku tadi. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Walaupun orang Israel harus tetap berbuah, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti, ini bukan mudah-mudahan, pasti, bilang kanan kirimu, pasti enak aja. Tadi kan saya bilang tunggu tanggal matinya. Di situ baru kelihatan saudara. Sekarang belum kelihatan ya. Lihat, pasti ditebang. Kamu punya tanggung jawab dalam hidup ini. Gak boleh, hidup ini bukan punya kamu lagi. Hidup ini kita berhutang sama Yesus yang sudah mati buat kita. Jadi harus berbuah. Pasti ditebang dan akan dibuang dalam api. So hari ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi kan berbuah itu harus selalu, next, berbuah itu harus lebat dan tetap. Bilang kanan kirimu, harus lebat dan tetap. Jadi gak bisa juga saudara coba berbuah, buahnya harus baik. Yohanes 15 ayat 2 dan 16. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Apa tujuannya? Supaya lebih banyak berbuah. Tuhan izinkan ada proses terjadi, rasanya gak enak, dikuliti, dipotong, tapi percayalah, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kamu, supaya lebih banyak berbuah. Kalau kamu nyaman, kamu gak akan pernah berbuah. Makanya Tuhan taruh kamu di tempat-tempat tidak nyaman. Kalau tempat tidak nyaman, potensi terbaik dari kita biasanya keluar. Jadi hari ini, apapun yang sedang Tuhan izinkan proses terjadi, tetap tinggal di dalam Tuhan dan berbuah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jangan nanti kalau lagi musim ini buahnya manis, nanti musim tahun depan buahnya asam. Nggak bisa, harus tetap. Masa bisa pohon keluar asam, keluar yang manis? Nggak jelas itu namanya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Listen, supaya apa yang kamu minta, siapa yang pengen minta dan Tuhan kasih? Bilang kanan kirimu, berbuah tetap. Stabil, bilang kanan kirimu stabil. Jangan kadang-kadang saudara manis banget sama suami, besoknya gak manis, asam. Karena gak stabil, makanya apa yang kamu minta gak dikasih. Firman Tuhan tadi saya bilang adalah pemerintahan Tuhan. Udah ada rumusannya, ikutin aja. Pengen dapat dari Tuhan yang kamu inginkan, tetap stabil dalam menghasilkan buah. Jangan berubah-ubah tergantung keadaan. Karena apa? Kita gak tergantung keadaan lagi, karena Yesus toh ada dalam kita. So tadi harus berbuah, lalu tadi dikatakan berbuah itu harus lebat dan tetap. Bagaimana caranya? Next, tinggal di dalam Yesus. Bilang kanan kirimu, tinggal di dalam Yesus. Join the club, kata Yesus. Jadinya gini loh, apa yang Yesus lakukan, itu yang kamu lakukan. Apa yang jadi hatinya Yesus, itu yang jadi hatinya kamu. Apa yang Yesus lakukan, exactly itu yang kamu lakukan. Yang menarik, nanti kita lihat apa sih yang dibilang tinggal dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa dia di dalam dia wajib hidup. Bilang kanan kirimu, wajib hidup. Makanya tadi saya bilang tinggal dalam Yesus, join the club. Klubnya Yesus apa? Yang menarik ternyata setelah Yesus bicara Yohanes 15 ayat 1-8, banyak orang gak mempelajari ini. Apa sih tinggal dalam Yesus? Ternyata next, harus mengasihi. Yesus kan lagi sama murid-murid tadi ya, waktu bilang, tinggallah di dalam aku. Kamu tahu gak? Yesus baru saja dihianati sama Yudas Iskariot. Dia baru saja dihianati, habis basuh kaki Yudas, Yudas ngelengos aja, gak permisi. Exactly setelah Yesus dihianati, apakah dalam Yohanes 13, 14,
Kalau kamu baca Yesus ngomong begini sama Petrus, Petrus, kamu kan yang pegang grup WA tuh, WA murid-murid. Kau kick dulu si Yudas itu dari grup WA. Apa Yesus bilang begitu? Bro, nanti kalau ketemu Yudas kau pukul dulu ya. Emang kurang ajar dia, nggak bilang gitu loh. Exactly, tepat setelah dihianati Yudas, Yesus ngomongin Yohanes 15 ini. Di Yohanes 13 sudah dibilang, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi waktu Yesus bilang, tinggallah di dalamku. Nah ini makanya aku pilih foto EA yang Yesus selfie. Ini udah mau mati ya Yesus ya di kayu salib. Baru dihianati tapi stabil gak? Stabil. Wah kita kalau baru dihianati terus apa? Aduh itu statusnya udah lain tuh. Status IG, Facebook, status WhatsAppnya yang tadinya foto-foto ceria pakai bunga-bunga hitam. Kita kan ketaker banget, bilang kanan kirimu, kebaca banget itu perempuan tuh kebaca sekali. Tiba-tiba nanti dia punya WA hitam semua, haleluya. Tiba-tiba dia punya IG itu yang tadinya banyak foto, tiba-tiba di hide semua. Perempuan itu selalu kelihatan karena sangat emosional. Makanya itu sangat berbahaya buat perempuan. Hari ini jadilah perempuan stabil yang tetap berbuah karena ada Yesus di dalam kita. Ternyata waktu Yesus ngomongin tentang berbuah, ayat 9-nya dan seterusnya, harus saling mengasihi. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau berbuah? Kuncinya apa? Bilang kanan kirimu, sarangeo. Sarangeo. Next, coba kita lihat. Yesus setelah ngomongin tentang berbuah, ayat 9-nya, seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi apakah tinggal di dalam Yesus? Telah mengasihi aku, tadi aku udah bilang join the club. Apa yang Yesus lakukan, kamu lakukan. Hatinya Yesus apa? Ikuti. Ternyata hati Yesus semua tentang apa? Sarangeo. Kamu mau apa-apain juga pasti tentang kasih. Karena apa? Allah adalah kasih. Identitas Tuhan adalah kasih. Jadi orang yang tidak mengasihi tidak pernah mengenal Allah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Itu keren banget. Yesus so positif. Tadi loh yang foto sebelumnya coba ditampilkan. Dia sudah mau mati masih, yuk selfie yuk. Yuk kita saling mengasihi. Yesus gak jadi terganggu. Orang yang tidak terganggu lagi adalah orang yang tetap mengasihi. Terus Yohanes 15. Next, jikalau kamu menuruti perintahku. Jadi kalau kamu lihat Yesus nih encourage kita. Kalau kamu mengasihi aku, yuk tinggal dalam kasihku. Baik banget ya, Yesus so positif. Dia ngajakin kita untuk mengasihi loh. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kamu tahu gak kenapa kamu gak lihat nih Ibu Virgi nih gak ada capeknya, sukacita terus. Kenapa? Karena sarangeo tetap mengasihi apapun yang terjadi. Hei orang ya kalau mukanya jelek karena hatinya juga jelek. Karena di sini banyak sakit hati. Bisa berbuah kalau begitu. Tadi kalau kamu lanjutin berbuah, lanjutannya apa? Tinggallah di dalamku, tinggallah di dalam kasihku, supaya sukacitamu jadi penuh. Sukacitaku ada padamu dan sukacitaku jadi penuh. Jadi walaupun saudara dihianati, disakiti, ku tetap baik. Dihianati, ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku kan tetap baik, gak terganggu. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati telah terbiasa, tapi karena Yesus yang mampukan, ku akan tetap baik. Bilang kanan kirimu, sarangeo. Pada akhirnya yang Tuhan inginkan adalah kamu tetap hidup dalam kasih. Stabil apapun yang terjadi. Dunia ini ngajarin kalau lo disakiti balas, kalau lo jual gue beli. Yesus gak ngajarin begitu. Mungkin hari ini kamu gak bisa bahagia karena hatimu sudah terlampau sakit, sehingga kau bilang mati rasa aku. Kasihan. Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi tidak pernah mengenal Tuhan. Kalau hari ini kamu pengen sukses dalam hidup ini, be fruitful, saling tetap mengasihi. Kalau kamu udah mengasihi, kamu bisa kerjakan semuanya. Contoh, kenapa ibu-ibu bisa bahagia nyuci piring, apalagi kerja ini kerja itu. Saya dari kecil ngajarin anak saya 3-3. Nggak lelah. Aku kan ibu gembala. Suamiku ya tetap namanya bapak gembala walaupun ibunya yang ibu gembala. Kalau orang tanya pendeta mana, saya yang pendeta, tapi saya pun suami pasti tetap bapak pendeta. Dia adalah seorang politisi di kota kami. Jadi
Kita bisa ngerjain semua karena hati kita nih beres. Karena hati kita penuh kasih. Orang yang penuh kasih, khotbahnya juga enak, haleluya. Tapi kalau orang yang patah hati, sakit hati, kepahitan, nah lihat lagi mukanya kanan kirimu. Ah itu sudah. Ini sepaket loh. Tuhan waktu menegur Kain apa? Hei Kain, mengapa mukamu muram, hatimu panas? Nggak bisa, itu nggak bisa pakai skincare, nggak bisa. Di sininya jelek, sininya jelek. Makanya setiap ketemu jelek aja, walaupun kamu cantik ya. Tapi energi tuh tersampaikan. Energi tuh sampai. Makanya suami kamu jadinya males deket kamu. Karena energi yang jelek itu, aura yang jelek itu yang nyampe. Mukanya sih cakep, tapi auranya jelek. Karena apa ya? Karena kita masih kayak, kok ada ya suami kayak gini gitu. Apa sih dia kok jahat banget? Karena kamu gak mau memilih untuk tetap tinggallah dalam kasihku. Jika kau menuruti perintahku, ternyata apa? Kamu akan tinggal. Siapa yang mau menuruti perintah Tuhan? Bilang kanan kirimu, tinggal dalam kasih Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Supaya sukacitaku ada dalam kamu, sukacitamu jadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Curang dong, kamu sudah dicintai, masa kamu gak mencintai? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Next. Kemudian dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu. Maksudnya gini, kamu harusnya ngerti, kamu sahabat, kamu ngerti. Yang aku minta adalah saling mengasihi. Kalau kamu ngerti ini, pasti kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Ternyata yang didengar dari Bapakku apa? Kasihilah. Jadi ini perintah yang Bapak kasih ke Yesus, Yesus kasih ke kamu. Bisa-bisanya kamu gak mau. Nah, ini yang gak nyambung. Makanya tinggallah di dalam Yesus, tinggallah di dalam kasihnya. Ayat selanjutnya, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Ternyata gimana caranya supaya buahmu itu tetap? Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan. Titik, udah. Saudara mau be fruitful, bilang kanan kirimu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Saudara harus tahu ini adalah hatinya Tuhan. Hati Tuhan adalah tentang kasih, belas kasihan. Matius 9 ayat 10-13. Ketika Yesus makan di rumah Matius, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi bilang, hei mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kamu mesti ngerti. Bahasa aslinya yang kusukai. Apa yang paling menyenangkan Tuhan? Belas kasihan. Maksudnya kasih antar sesama. Iya sih, Tuhan suka pengorbanan, suka korban bakaran, nyanyian-nyanyian yang tadi kita berikan, persembahan yang kita berikan. Tapi di atas semuanya, hati Tuhan selalu tentang belas kasihan. Makanya nanti kalau mau masuk kehidupan akan datang, penghakiman apa? Penghakimannya ketika aku lapar, kan itu kan yang ditanya. Kamu beri aku makan. Jadi saudara gak bisa bilang, aku cinta sama Yesus, tapi aku gak suka sama mertuaku. Gak bisa. Gak bisa, come on. Banyak orang, makanya bilang kanan kiri, kau jadi mirip Farisi. Kamu tahu kenapa Tuhan Yesus gak suka sama orang Farisi hari itu? Merasa benar sendiri. Terima kasih Tuhan, dia masuk ke bait Allah. Aku tidak seperti dia yang mencuri, membunuh. Untung saya, kau selalu merasa kudus sendiri. Tapi giliran ketemu suami, untung aku gak kudis kayak kau. Menghakimi. Kita selalu ngerasa orang kita lebih baik dari orang lain. Padahal belum tentu kebenaran itu yang nilai Tuhan. Ada satu pemungut cukai datang ke bait Allah, dia orang berdosa, dia pukul dadanya. Ampuni aku Tuhan. Apa kata Yesus? Orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan, sementara orang ini tidak dibenarkan. Karena kebenaran bukan dinilai manusia, dinilai Tuhan. Jangan seperti orang Farisi yang cuma bisa menghakimi karena merasa diri benar sendiri. Hari ini ukuran kebenaran sejati yang Tuhan suka adalah belas kasihan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hosea 6 ayat 6. Tuhan yang bilang, sebab aku menyukai. Gini ya, kalau Tuhan udah bilang dia suka, just do this. Tuhan sukanya apa? Kasih, belas kasihan. Bahasa aslinya kasih setia itu belas kasihan. Artinya mengasihi semua orang. Jadi kalau Tuhan suka ini, ayo lakukan. Bilang kanan kirimu, ayo lakukan. Siapa yang menyenangkan Tuhan? Menyenangkanmu. Apa yang disukai? Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi percaya deh,
Kalau kamu kenal Tuhan, harusnya kamu sangat mengasihi dan berbelas kasihan kepada banyak orang. Dikit-dikit murah hati, dikit-dikit kasihan, gak pernah menghukum. Kalau suami udah minta maaf, iya sayang, aku maafin sayang, langsung gitu. Tapi kita seringnya apa? Udah gue maafin, tapi biar dia kapok. Kamu tahu kenapa kamu suka dihukum Tuhan? Kata Tuhan jangan menghukum, supaya kamu gak menghukum. Kamu dihukum karena kamu suka hukum orang. Penghukuman bukan punya kamu, punyanya Tuhan. Bagian kamu mengasihi aja. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi hari ini mengerti, hati Tuhan adalah kasih, belas kasihan. Matius 5. Maka itu jika kau mempersembahkan persembahanmu di mezbah, kau teringat, listen, akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Bukan cuma hati kamu, hati saudaramu. Kamunya udah beres, tapi suami kamu ngerasa masih gak senang sama kamu, mertua kamu masih gak senang sama kamu. Kalau kamu ingat itu, tinggalkan persembahanmu di atas mezbah, pergi berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai. Bilang kanan kirimu, segera berdamai, supaya dia tidak menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau ke pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Banyak orang hari ini hidup dalam penjara. Penjara sakit penyakit kah? I'm sorry to say this. Penjara keuangan kah? Rumah tangga kah? Karena apa? Hatinya sampai hari ini masih belum beres, gak mau minta ampun dan tidak mau mengampuni. Bilang kanan kirimu, keluar dari penjara itu. Ya, gak ada satupun yang kamu bisa bikin bagus kalau kamu masih punya kepahitan. 90% dari orang-orang yang saya doakan sampai hari ini, intinya karena kepahitan. Hey, orang yang nyakitin kamu baik-baik aja, tapi kamunya sakit hati. Orang yang nyakitin kamu, dia nyanyi, ku kagum, bisa angkat tangan, tapi kamu setiap di gereja, kok bisa diangkat tangan gitu. Pilihan ada pada siapa? Hari ini pilihlah, sekalipun disakiti saya gak perlu kecewa. Keluar dari penjara itu, banyak sekali orang ada dalam penjara. Hari ini, kasihlah seorang akan yang lain. Roma 13 ayat 8-10. Siapa yang hari ini mau mengasihi? Di 2 slide terakhir, Roma 13 ayat 8-10. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ini keren banget deh. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, listen, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Kamu mau peras Alkitab, kamu pada satu kesimpulan sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi firman manapun sudah tersimpul dalam satu ini, kasihilah sesamamu manusia. Dan lanjutannya, kasih tidak berbuat jahat. Siapa yang mau mengasihi? Bilang kanan kirimu, jangan jahat. Itu aja, jangan jahat. Yang lain boleh jahat sama kamu, kamu gak boleh jahat. Bahkan dikatakan di ayat 8, jangan kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Gini loh, ternyata mengasihi itu, kamu jangan hutang apapun juga. Kalau kamu baca ayat 7-nya, kepada orang yang harus dihormati, kasih penghormatan. Kepada orang yang harus dipuji, misalnya kamu lihat, WL tadi aku bilang, cantik banget ya. Kasih apa yang harus dia terima. Kamu cantik banget loh. Mungkin multimedia belakang, kok keren banget ya, gercep banget ya. Tadi saya baru ngomong, thank you, kamu gercep banget. Kamu lihat suami kamu, suamiku ganteng ya, tapi gak usah, nanti kegeeran dia kalau dibilang. Jangan berhutang apa-apa, nanti kamu baca ayat 7-nya. Apa yang hari ini layak diterima orang, kasih. Bukan cuma berhutang tentang uang. Apa yang dia layak terima. Dia layak terima permintaan maaf kamu, say sorry. Kamu pengen mengasihi, begitulah. Baru dikatakan, sebab firman jangan mencuri, membunuh, berzina telah tersimpul. Kasihilah seorang akan yang lain. Sebab ini kegenapan hukum Taurat. Dan kasih tidak berbuat jahat. Dan saya tambahkan, Roma 12. Boleh mundur? Kasih itu gampang. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayat 12, perhatikan. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Terus next. Ini keren banget. Next lagi. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Amin. Gak cuma diampuni, berkati. Amin. Pulang dari sini kirimin Grab food. Berkatilah. Seriously, ini kenapa kamu gak bisa fruitful? Karena gak melakukan. Bersukalah, ayat 15. Ini dia. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan memikirkan yang lebih tinggi dari ini. Siapa yang mau mengasihi? Simple. Bilang kanan kirimu, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Suami ketawa, ikut ketawa. Kalau dia lagi main HP, ketawa-ketawa, jangan bilang, kenapa lo ketawa? Jangan gitu. Jangan rese.
Amin. Bersukacitalah. Life so simple. Makanya kata Tuhan, jangan menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kasihilah. Mengasihi itu simple. Orang senang, kamu senang. Haleluya, tadi saya dikasih begini langsung saya pakai. Pokoknya lu senang, gue senang. Tapi lu sedih, gue ikut sedih. Banyak kali kita tuh rese. Orang senang, kita sedih. Ada orang nyanyi-nyanyi berisik gitu kita bilang. Nggak nyambung. Haleluya, saya walaupun pendeta kalau ada orang nyanyi, oh Jamila, orang Batak, Jamila, the bintang film India, ikut aku goyang. Masa aku bilang, oh ini tidak kudus. Seringkali kita nih rese. Mertua sedih ikut sedih. Teman sedih ikut sedih. Hari ini, yuk kita mengasihi. Ini slide yang terakhir, saya janji. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Overthinking itu karena nggak mengasihi. Takut itu karena tidak mengasihi. Kasih di situ bahasa aslinya adalah agapau, kasih yang tanpa syarat. Bilang kanan kirimu, tanpa syarat. Ini foto saya dengan suami saya, tampak belakang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, jangan takut mencintai. Oke, pulang dari tempat ini, jangan takut mencintai. Walaupun cintaku bertepuk sebelah tangan, it's okay. Jangan takut mencintai, karena di dalam mencintai tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna. Kasihnya tapi harus agapau, tidak ada syarat. Waktu kamu mengasihi tanpa syarat 100%, kamu gak akan takut dengan apapun lagi. Jangan ikuti pesan orang tua kita. Mama saya bilang jangan mencintai 100%, 70% aja, 30% untuk melindungi dirimu sendiri. Gak terlindungi tuh. Malah yang ada kamu makin sakit hati. Kamu bahagia karena memberikan semuanya. Pulang dari tempat ini, jangan takut mengasihi, sebab orang yang mengasihi tidak akan pernah ketakutan. Barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Artinya, tetaplah mengasihi, sekalipun kamu akan tersakiti. It's okay, bilang kanan kirimu, it's okay. Pulang dari tempat ini, kamu mengasihi karena Kristus yang sudah mengasihi kamu. Jangan takut untuk tetap mengasihi, pasti kasih tidak pernah gagal. Selamat tinggal dalam Kristus, selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati, amin. Saya serahkan kepada worship leader. Baik, puji Tuhan. Siapa yang diberkati? Amin. Boleh tepuk tangan tuh sambil kata Ibu Gem. Haleluya, Tuhan baik ya. Kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita doa dulu ya, tutup firman. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat. Kalau di dunia mengajarkan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi Tuhan kami hebat. Engkau mengajarkan kami semuanya harus dibalas dengan kebaikan. Terima kasih buat berkat firman-Mu siang hari ini. Engkau kembali menguatkan, menasihatkan, mengingatkan kami. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan firman yang ditabur siang ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tertanam, bertumbuh, berbuah, sehingga hidup kami berbuah dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu lebih lagi, pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, setiap talenta biarlah Engkau mengurapi dengan urapan yang baru setiap hari, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, setiap yang mendengar diberkati, dipuaskan karena kasih Tuhan lewat kehidupannya. Terima kasih Bapak untuk siang ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebelum pulang, Ibu Ola silahkan maju ke depan, ada hadiah katanya. Ayo. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ibu-ibu udah pada dandan. Jangan ketawain gua lu. Ini kalau ada Ini namanya Pak Iwan dimarahin ini kayaknya. Mumpung nggak ada payung. Oke, gelap. Oke, hari ini seberapa banyak yang diberkati Tuhan? Amin. Saya percaya kita bukan cuma diberkati, saya mau ngecek nih ya Ibu Virgi ya. Kita semua tadi tepuk tangan, semua sampai terbengong-bengong, saya lihat sampai yang gitu ya. Tapi saya mau cek nih, fokus nggak, nyimak nggak gitu ya. Jadi hari ini ada hadiah ya buat yang nyimak gitu ya. Jadi tadi kalau dari tadi saya nyatet, tadi saya lihat Bu semuanya pada bengong ngeliatin gaya Ibu Virgi yang luar biasa gitu ya. Bayangin tuh saudaranya 12 jam udah kemana-mana tapi masih
tetap kayak energizer bunny gitu ya. Puji Tuhan. Nah, ada 5 pertanyaan. Mana Ril? Coba Ril, ditampilin Ril. Nah, ini kadonya nih pasti berguna nih ya untuk ibu-ibu ya, bag organizer. Oke, mulai dari pertanyaan pertama. Jadi gini cara mainnya. Yang mau jawab angkat tangan. Nanti Iping tolong liatin mic-nya dikasih. Yang bisa jawab dapat kadonya ya. Tujuannya supaya saya mau mengencourage ibu-ibu biar fokus. Amin. Mau nyatet juga boleh sih ya. Oke, yang pertama tadi Ibu Virgi bilang firman Tuhan adalah, yang bisa jawab angkat tangan. Firman Tuhan adalah, dari tadi amin-amin doang. Ayo. Firman Tuhan adalah kasihi. Bukan. Iya. Ayo, firman Tuhan adalah titik-titik Tuhan. Ayo. Ayo, ya Ibu Maya. Pemerintahan Tuhan. Yeay. Haleluya. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Ya silakan Ibu Iping buat Ibu Maya. Oke, memang harus Ibu Ketua pemanasan. Oke. Oke, puji Tuhan. Yang kedua, oke. Tadi Ibu Virgi ada bilang, iblis tidak punya kuasa atas hidup kita. Kecuali, siapa yang bisa jawab? Ayo, ayo. Iblis, Kecuali kita yang mengizinkannya. apa? Kecuali kita yang mengizinkan. Yeay, betul ya Bu? Oke. Ini mah curang Ibu Pendeta ini. Gak apa-apa, Ibu Pendeta juga suka gak fokus lu, jangan salah. Yang ketiga, oke. Yang menjadi dasar ukuran harus, ayo, yang menjadi dasar ukuran harus Firman Tuhan. yeay. Puji Tuhan, luar biasa lu Bu, betul ya Bu? Oke, silakan. Oke. Yang keempat, makin akhir kadonya makin gede nih. Makin susah pertanyaan. Oke, mesti makin susah ya. Oke lah kalau gitu. Oke, sampai bingung nih yang mana ya pertanyaannya. Oke. Tinggal di dalam Yesus artinya tinggal di dalam Yesus artinya tadi sesuai khotbah Ibu Virgi. Bukan. Tinggal di dalam Yesus artinya Harus berbuah. iya, betul. Sorry. Tinggal di dalam Yesus artinya harus. Tinggal di dalam Yesus artinya tinggal di dalam. Bukan. Yang tadi Ibu Virgi ngomong. Iya. Oke, makin gede nih kadonya. Yang terakhir. Nah, yang terakhir ada 3 pertanyaan. Kalau tadi dari extra small, medium, L, sekarang yang XL. Oke, yang XL. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan jadi 1 ya ibu-ibu ya. Tadi Ibu Virgi udah memperkenalkan dirinya ya. Ibu Virgi itu berusia berapa tahun, melayani di GBI apa, dan usia pelayanannya berapa? Harus 3. Ayo. Pilih siapa nih, udah kebanyakan. Siapa? Tadi siapa yang duluan? Ini coba tante ini. Ayo, ya terserah Ibu Iping lah. 3 pertanyaannya. Oke, silakan Ibu. Iya. Bu Virgi usianya 47 tahun. Terus apa lagi? GBI Rock di Depok. Oke. Terus dia melayani 24 tahun. Yeay! Selamat. Luar biasa nih ibu-ibunya menyimak loh Bu Virgi, luar biasa. Terima kasih ibu-ibu. Yang lain yang gak ngejawab bukan gak nyimak Bu, malu-malu gitu ya, masih malu-malu. Bulan depan gak boleh malu-malu lagi ya ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Kembali ke Iping. Oh enggak, udah. Mau apa? Oh Ibu Maya mau oh silakan Ibu Maya. Ibu Maya
Enggak ada. Oh ya, oke. Silakan Ibu Maya, Ibu Ketua. Ayo, seneng kan ibu-ibu saling mengasihi. Ayo. Mau contekan Bu? Oke. Oh ya udah, oke silakan Ibu. Tunggu ya. Nggak siap soalnya, sebentar. Lihat dari catatan saya. Maaf Bu, ini mesti pakai CKTM. Sebentar ya. Ibu Virgi tadi bilang kita harus berbuah very good. Selamat. Berbuah harus lebat dan tetap. Tuhan Yesus memberkati. Berbuah lebat ya Bu. Amin. Oke, puji Tuhan. Sudah? Oke. Tepuk Oke. tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik. Oke, yuk ibu-ibu kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau bukan cuma ada di dalam setiap kami, tetapi Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kasih Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, sukacita Tuhan. Yang boleh kami sharingkan sama-sama Tuhan, dengan para wanita, semuanya yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami memberkati Ibu Virgi Tuhan, kami memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, apa saja yang dia kerjakan berbuah tetap dan lebat di dalam Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur buat setiap kami yang boleh hadir Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami ada di sini karena kami percaya ibadah kami mengandung janji. Kami percaya kami pulang membawa yang terbaik yang dari Tuhan. Dan setiap kami Tuhan bukan cuma jadi pendengar, kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengalami janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Dan Tuhan, sebentar kalau kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu sendiri. Mari kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan, yang diukir di telapak tangannya Tuhan. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah keturunanmu adalah keturunan yang perkasa di bumi. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, dijadikan Tuhan berhasil dan beruntung. Dan pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati untuk menjadi berkat, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang terkasih semua diberkati, semangat ya. Amin. Kita akan foto bersama seperti biasa. Silakan jangan keluar dulu. Lalu saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang menabur waktu, kue, makan siang dan lain sebagainya. Karena saya kalau baca mesti pakai kacamata lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada ulang tahun Bu Erna. Boleh didoakan dong sekalian. Iya, di luar kita doakan. Kita akan foto bersama dulu. Silakan maju Ibu Virgi dan Ibu Ola dan semuanya. Kita foto di sini seperti di pantai Hawaii. Lalu mulai bulan depan kita akan mengisi formulir untuk semacam registrasi. Gunanya apa? Kita juga mau tahu nih hobinya apa atau what is your profession gitu. Let's believe satu saat kita akan bikin kayak nextnya kita akan ada cooking day misalnya, atau ada apa yang terpanggil, hobinya apa. Mungkin nanti ada yang art and craft atau ada apalah gitu, sehingga bisa diisi formulir itu. Oke? Bulan depan minggu kedua ya Bu ya. Bulan Juni minggu kedua
kita akan berkumpul lagi. Dan siapapun yang mau menabur, silahkan, sangat diberkati. Mari maju ke depan. Ya, sarangnya tuh gini ya. Gini, sarangnya gini, ya kan? Iya. Bulan depan temanya electric color, glow in the dark. Nah, ya, sarangnya tuh gini ya. Gini, sarangnya gini, ya kan? Iya. Bulan depan temanya electric color, glow in the dark. Nah, kita kan anak Tuhan harus glow in the dark loh. Ya kan? Kata Ibu Virgi harus tetap berbuah, berlebat dan tetap. Walaupun gelap kita tetap neon. Oke? Woman of wisdom, be fruitful. Ya. Terima kasih buat semua yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati.